Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, para pemudi yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di dalam acara Damai Indonesiaku, dan insya Allah kali ini kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana generasi muda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau, kemudian juga di dalam Al-Quran dan generasi muda pada saat ini. Namun sebelum itu, hadirin wal hadirat, barusan tadi kita saksikan betapa terjadi kecelakaan kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di jalur puncak. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan bagi yang sakit, yang meninggal mudah-mudahan Allah terima amalnya, Allah ampuni dosanya, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil, ketika beliau remaja, ketika beliau pemuda, supaya apa? Supaya kita sampai usia tua kita mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, anak-anakku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ." Sadaqallahul Azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Ketahuilah oleh kalian semua, Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya sudah didahului oleh para rasul sebelum beliau. Afa immata, apa kalau beliau itu sudah meninggal? Au qutila, atau beliau terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, lalu kalian semua malah berbalik ke belakang dari sunnahnya, berbalik ke belakang dari ajaran beliau, berbalik ke belakang dari teladan beliau. Kata Allah, "Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Maka barang siapa yang berbalik ke belakang setelah enggak adanya Rasul, itu maka tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Wa sanajzillahu syakirin. Dan benar-benar Allah akan berikan pahala, ganjaran, kemenangan kepada orang yang bersyukur. Siapa orang yang bersyukur? Yang walaupun Rasulnya sudah tidak ada, dia istiqomah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita lihat, buat kita sekalian para pemuda, baginda Rasul ketika dari sejak kecil, belum beliau lahir ayahnya sudah tidak ada. Beliau yatim, tapi walaupun yatim tidak kenal beliau itu kata frustasi. Saya enggak punya bapak, saya lahir enggak punya orang tua, maka kemudian saya broken home. Enggak ada dalam kamus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagi kita yang yatim, yang enggak punya bapak, ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun enggak punya bapak, tetap kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga tidak punya ibu, tetapi walaupun tidak punya ibu, beliau juga tetap istiqamah. 6 tahun ibunya meninggal, masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tua, ibunya sudah tidak ada, yatim piatu, tapi tetap beliau istiqamah. Lalu tinggal dengan kakeknya 2 tahun kemudian, kakeknya juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kakeknya meninggal, yang mbahnya meninggal, yang eyangnya meninggal. Ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau tinggal dengan pamannya. Kemudian ketika beliau sedang butuh dengan pamannya juga dipanggil sama Allah. Punya istri yang paling dicintai juga dipanggil sama Allah. Ini istiqamahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallim amma ba'd. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana masa kecil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin melanjutkan dengan bagaimana masa remaja beliau. Anak-anakku sekalian, beliau itu tidak seperti sebagian besar anak-anak muda pada saat ini, yang pada saat usia remaja santai-santai, apalagi kerjaannya sudah ke warnet, main HP, main game dan sebagainya. Rasulullah SAW dibesarkan dalam suasana yang sangat keras. Dari kecil beliau sudah menggembalakan kambing. Kita tahu kota Mekah begitu panasnya, tapi beliau dari sejak masa remaja berjuang luar biasa. Dari bukit-bukit di kota Makkah berkeliling untuk menggembalakan kambing. Di situ beliau berlatih bagaimana hidup itu adalah keras. Bagaimana dari kecil beliau terbiasa jujur. Karena yang namanya menggembalakan kambing itu dilatih kejujuran, kepemimpinan, kedisiplinan, pengorbanan dari sejak beliau masa remaja. Pernah suatu ketika anak-anakku sekalian, ini saya ingin sampaikan karena banyak para pemuda, para remaja. Suatu ketika beliau sedang menggembalakan kambing, teman-temannya, lingkungannya, yang kita tahu biasanya anak-anak muda banyak yang tidak baik. Lalu mendatangi beliau, kata mereka sesama pemuda, wahai Muhammad, coba sekali-sekali kamu ikut yang nyanyi sampai pagi. Saya nggak tahu namanya apa itu. Sekarang juga banyak di masa sekarang. Ya kalau di kota mungkin pada ke diskotik. Kalau di kampung mungkin nonton dangdut sampai pagi. Yang orangnya terbuka aurat dan sebagainya. Rasulullah ditawari begitu oleh teman-temannya. Lalu beliau kemudian setelah berapa kali karena dipaksa. Akhirnya kemudian beliau berangkat. Digantikan oleh temannya. Tetapi sampai di jalan, belum lagi beliau mendengarkan suara-suara itu, beliau sudah ngantuk lalu tertidur. Demikian sampai 3 kali terjadi begitu. Sejak itu kata beliau, saya tidak pernah lagi berkeinginan seperti keinginan para pemuda yang rusak. Ini hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, jaga dari sejak muda, jangan tercemar dengan hal yang seperti ini. Kemudian setelah itu beliau masa mulai beranjak dewasa. Usia sekitar 12 tahun beliau kemudian diajak pamannya untuk ikut kafilah dagang ke negeri Syam. Kalau sekarang kita bilang berangkat ke luar negeri. Beliau berangkat. Kemudian akhirnya beliau pandai di dalam berbisnis. Setelah itu kemudian akhirnya beliau ditawari oleh salah seorang atau seorang wanita yang kaya, baik juga akhlaknya. Kemudian terkenal juga bisnismen perempuan yang namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar bahwa ada seorang pemuda namanya Muhammad. Kalau kemana-mana selalu untung. Membawa bisnis. Kenapa? Jujur. Dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya Khadijah mengirimkan pembantu yang dia percaya, namanya Maisarah. Berangkat coba sama Muhammad. Ini harta saya tolong dibisniskan di negeri Syam. Lalu berangkat, lalu setelah pulang keuntungannya luar biasa, berlipat ganda. Lalu Maisarah menyampaikan kepada Sayyidatina Khadijah, kata Maisarah, orang ini adalah orang yang luar biasa. Di jalan dia menundukkan pandangan. Dia tidak kemudian main perempuan. Tidak kemudian seperti pemuda yang lain. Kemudian dia banyak merenung. Kemudian banyak berpikir. Banyak melakukan hal-hal yang baik. Nolongin orang lain. Bantu orang dan sebagainya. Wahai Khadijah, majikanku, laki-laki ini memang luar biasa. Sampai akhirnya kemudian beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah alaihassalam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah masa muda beliau, jauh dari hal yang namanya maksiat, bisnis sampai ke luar negeri, tapi enggak kenal yang namanya kemaksiatan. Bedakan dengan anak muda kita sekarang, baru jalannya cuman ke tetangganya, udah bertingkahnya luar biasa. Ya. Tingkah lakunya udah kayak orang lebih barat daripada orang barat. Ya. Tingkah lakunya. Padahal dia muslim, orangnya muslim, KTP-nya muslim, tingkah lakunya jauh daripada tingkah laku yang islami. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan Allah dari yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah beliau berumur 40 tahun beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu kemudian beliau diangkat menjadi seorang nabi. Yang beliau ajak siapa setelah itu? Yang beliau ajak para pemuda juga. Jadi kalau misalnya sekarang ada Youth Islamic Festival ngajak para pemuda ke masjid, ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa saat itu. Jauh daripada hal yang tidak baik, malah diajak pemuda ke masjid. Yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu usia beliau adalah 32 tahun, masih muda. Sahabat Abu Bakar sama seperti Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan kemaksiatan. Sampai disebutkan umurnya yang begitu muda, kalau malam hari Sayyidina Abu Bakar itu dia membaca Al-Quran sambil dia sholat tahajud, dan setiap baca satu ayat beliau nangis. Bismillahirrahmanirrahim, nangis dia. Ingat maha pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis lagi. Sampai orang-orang kumpul ngedengerin suaranya Abu Bakar yang baca ayat sambil setiap ayat nangis. Malam hari seperti itu, siang hari kerjanya berbisnis, membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu ketika terus beliau membantu, sampai pada satu ketika waktu itu Rasulullah SAW membutuhkan uang yang banyak untuk peperangan. Lalu kemudian semua orang mengumpulkan uang untuk membiayai jihad Nabi Muhammad SAW. Datanglah Umar ibn al-Khattab membawa harta yang banyak pada waktu itu. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Umar ibn al-Khattab, kamu bawa harta begini banyak, bagaimana yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Saya tinggalkan setengahnya wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Enggak berapa lama kemudian masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia bawa harta juga diserahkan kepada Rasul, tapi lebih sedikit daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika melihat itu Sayyidina Umar berkata, wah, kali ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena dia lihat jumlahnya lebih sedikit. Dan Umar tadi menyerahkan setengah dari hartanya. Lalu Rasul bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, berapa banyak kamu serahkan hartamu ini? Seluruhnya wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, fama abqaita li ahlik, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kalau kamu serahkan seluruhnya hartamu. Jawaban beliau, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Saya tinggalkan cuman Allah dan Rasulnya saja kepada mereka, keluarga saya. Insya Allah Allah dan Rasulnya akan mengkayakan kembali. Mudah-mudahan kita bisa meniru bagaimana keindahan budi pekerti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Anak-anakku sekalian masih sehat? Pegel enggak? Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan syafaah oleh Nabi Muhammad SAW karena kita membahas tentang akhlak beliau dan akhlak para sahabat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, tadi kita menjelaskan banyak tentang sahabat, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ingin menceritakan sahabat yang lain sebelum kita beralih kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada seorang sahabat yang terkenal keras, terkenal gagah perkasa, terkenal tegar, tegas, dan kerjaannya adalah berkelahi. Luar biasa, jagoan. Namanya adalah Umar Ibn Khattab. Sahabat Umar ini sebelum masuk Islam dikenal sebagai suka minum minuman keras, ya, suka mabuk, suka berkelahi, dan dia kalau berkelahi dari pagi sampai sore karena luar biasa tenaganya. Tapi sahabat ini suatu ketika mendengar ada orang yang katanya ngajak kepada agama baru, yaitu Muhammad. Lalu dia menyiapkan pedang, lalu kemudian ingin mengejar yang namanya Muhammad ini. Kita bayangkan orang ini ya tukang berkelahi, preman gitu kan. Luar biasa jagoannya, datang bawa pedang, orang di pinggir jalan lihat dia langsung pergi. Ya. Sampai kemudian ada seorang yang bilang sama dia, mau kemana kamu? Saya mau ketemu Muhammad, saya mau potong lehernya. Lalu ada orang yang bilang, ngapain kamu datang bunuh Muhammad? Adik kamu sendiri itu udah masuk Islam. Maka Umar yang tadinya bergegas ingin datang membunuh Rasulullah, pulang balik lagi ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Sampai ke rumahnya, dia dengar suaminya Fatimah ini sedang membaca Al-Quran. Yakin ini berarti ini orang keluarga ini sudah masuk Islam semua. Masuk dia nggak banyak bicara lagi, dihajar sama dia suami adiknya itu, adik iparnya. Nggak bangun, sekali pukul jatuh. Ya. Kemudian datang adiknya. Adiknya yang biasanya sama dia begitu sopan, begitu halus, begitu lembut. Tiba-tiba adiknya berkata dengan tegas, wahai Umar, kalau kamu nggak suka dengan agamamu, pukul saya. Saat ini adikmu juga yang namanya Fatimah. Ayo pukul saya sekarang, kalau berani. Maka Umar Ibn Khattab melihat itu, dia kemudian diam. Belum pernah ada orang yang nantang seperti itu, apalagi perempuan, apalagi adiknya sendiri. Maka kemudian akhirnya dia, walaupun dia keras, tapi hatinya sebetulnya lembut di dalam. Maka kemudian dia diam, dia lihat adiknya lagi megang mushaf dari kulit kambing. Kemudian dia tarik, pinjam, saya mau baca. Ditarik oleh adiknya. Tidak boleh, kamu musyrik, najis, kata adiknya. Lalu kata Umar, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya boleh megang itu? Saya pengen baca. Mandi kamu sana, kata adiknya. Maka kemudian dia mandi, setelah mandi kemudian dia baca. Ternyata itu potongan ayat Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Ayat itu berbunyi, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran itu untuk menjadi sempit buat kalian semua. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu diturunkan untuk ngingetin orang yang takut sama Allah. Tanzilan mimman khalaqal ard was samawatil ula, diturunkan dari pemilik 7 lapis langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang yang bersemayam di atas arsy. Melihat itu Umar itu berlinangan air matanya. Seumur hidup enggak pernah nangis. Kemudian dia berlinangan air matanya. Kemudian dia bilang, "Bolehkah saya ketemu dengan Muhammad?" Kata adiknya, "Ngapain kamu ketemu sama Muhammad?" Saya mau masuk Islam. Maka semua orang bertakbir dan akhirnya beliau masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tahukah kalian berapa umur beliau saat masuk Islam? 35 tahun. Gak ada di dalam Islam itu masa muda dibiarkan lalu nanti tua jadi orang soleh. Gak ada dalam Islam begitu.
Ada lagi Utsman ibni Affan radhiyallahu an yang dikenal sampai malaikat pun malu kepada beliau. Pada saat beliau menjelang akhir hayatnya, beliau dalam keadaan puasa, beliau biasa baca Quran seminggu sekali khatam Quran. Dalam keadaan berpuasa lalu tiba-tiba dia mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Utsman, kamu mau buka dengan keluargamu atau berbuka dengan saya?" Kata Rasul. Kata Utsman, "Ya Rasulullah, saya kepengen buka bersama Anda." Betul sekali, siang hari itu juga beliau dibunuh dan darahnya muncrat di atas Al-Quran yang sedang beliau baca. Sampai meninggalnya beliau dalam keadaan taat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berharap untuk meninggal dalam keadaan taat kepada Allah kalau tiap hari kerjaannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menjaga diri kita supaya dekat sama Allah, supaya kita wafatnya juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 30 tahun Utsman masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib begitu juga, umur 9 tahun sudah masuk Islam. Dari kecil. Jadi anak-anakku sekalian, jangan nunggu tua kalau mau sadar. Kemudian mari kita bahas juga para generasi di dalam Al-Quran, generasi muda. Allah sebut Ashabul Kahfi yang tadi ayat dibacakan oleh Qari. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.